kami dari tim UKM Aufi berkesempatan untuk menimba ilmu ke salah seorang tokoh penggerak koperasi yang juga praktisi, jadi tidak hanya teori tetapi juga praktek di lapangan. Beliau pernah menduduki jabatan sebagai ketua Dikopinda Jakarta Pusat. Saat sekarang ini menjadi ketua pengawas di koperasi KPPD, salah satu koperasi besar di Indonesia yang asetnya sudah sekian ratus miliar. Nanti beliau juga akan menyampaikan beberapa hal tentang KPPD. Tetapi tema kita pada kesempatan kali ini adalah membangun militansi anggota berkoperasi. Kami perkenalkan tokoh yang hadir pada kesempatan ini adalah Bapak Subani. Beliau mempunyai banyak pengalaman. Pak Baning, itulah tema perbincangan kita pada hari ini, membangun militansi anggota berkoperasi. Silakan Pak Baning. Ya, terima kasih Pak Mariono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan situasi yang masih pandemi ini kita selalu diberikan kesehatan, ya, kemudahan dalam kita terus berjuang menyiarkan tentang koperasi. Dan saya bersyukur Pak Mariono bisa hadir di sini untuk kita sharing barangkali apa yang selama ini saya dapat, saya boleh ya nanti bisa di-sharingkan. Dan ini untuk gerakan koperasi Indonesia. Ya, alhamdulillah. Silakan Pak Baning. Ya, tentang membangun militansi anggota berkoperasi tadi. Ya, oke Pak Mariono. Kata-kata militan ini kan nggak mengenal lelah. Iya. Berjuang sampai kapanpun, ya. Jadi berbicara tentang koperasi, tak buka ya? Boleh silakan. Jadi berbicara tentang koperasi identik dengan belajar. Identik dengan belajar. Tidak pernah ada selesainya. Tidak pernah ada selesainya. Oke. Jadi berbicara koperasi sama dengan berbicara tentang kehidupan manusia. Belajar tidak ada habisnya. Oke. Sampai hayat dikandung badan. Itu Pak. Kenapa? Berkoperasi ini bukan sekedar paham tentang teori, tetapi harus menghayati, memahami, dan menjalankan sesuai dengan aturan-aturan koperasi. Iya. Dan tujuh prinsip koperasi itu ya? Termasuk tujuh prinsip koperasi. Dan ini harus dikenalkan melalui pola pendidikan. Lebih baru lagi ada pendidikan, ada pelatihan, lebih baru lagi. Kan banyak pengalaman saya mengikuti pendidikan, banyak juga peserta itu sama melihat, oh begini ya, oh begitu ya, begini ya. Coba, artinya sekarang baru tahu teori. Iya kan? Nah, tetapi di dalam menghayati, karena di dalam koperasi ini yang penting sekali dalam koperasi itu kan supaya koperasi berlangsung. Berkelanjutan. Ini semua pelakunya betul-betul paham, menghayati. Bukan hanya pengurus ya? Bukan, semua. Karena pengurus itu kan dari anggota. Pengurus dari anggota. Jadi kalau anggota kader-kader kita ini tidak dikenalkan dengan ilmu koperasi melalui pendidikan, siapa nanti penerusnya? Itu dia. Kan begitu dia dapat pendidikan, dia menghayati dan menjalankan sesuai peran dan fungsi masing-masing. Saya sebagai anggota, ya bagaimana hak kewajiban sebagai anggota? Saya sebagai pengurus, bagaimana hak dan kewajiban pengurus? Saya sebagai pengawas, bagaimana hak kewajiban pengawas? Jadi pengurus dan pengawas sudah harus lebih paham terlebih dahulu. Harus mutlak. Karena ini harus diduplikasikan kepada anggota kita. Sikap, perilaku, ucapan, tindakan berkoperasi ini itu harus ditebarkan. Karena berkoperasi ini sebetulnya tidak menjanjikan kalau pengurus.
kalau koperasi. Iya. Menjadikan apa itu Pak? Tapi yang ada tuntutan. Berjebur dari pengurus, dari pengawas, dari apapun, dituntut untuk mampu meningkatkan layanan pada anggota. Itu yang terpenting. Itu terpenting. Iya. Kalau koperasi pengen berlanjut dan maju. Oke. Karena rohnya koperasi juga di actionnya anggota. Nah, iya. anggota bagaimana? Apa yang sudah dipercayakan anggota kepada pengurus dilakukan sesuai dengan apa yang diputuskan dalam RAT setiap tahun. Jangan menyimpang dari situ. Jadi sebenarnya lebih pada membangun jiwa. Membangun jiwa. Lebih membangun jiwa. Iya. Ya. Jiwa kebersamaan, jiwa persatuan, Jiwa kejujuran. jiwa kejujuran, Jiwa pejuang. jiwa pejuang. Iya, iya. Nah, dia koperasi ini kan tahu koperasi, mengenal koperasi, paham, terus kita action. Oke. Dan action ini ada SOP-nya, ikutin SOP-nya itu. Gitu. Nah, kalau seperti itu Pak, namanya membangun jiwa, membangun militansi, itu kan juga tentu ada suka dukanya. Yang paling berat membangun jiwa berkoperasi itu apa Pak? Jadi namanya berkoperasi, seluruh insan ini kan manusia biasa. Iya. Yang punya perasaan. Oke. Iya kan? Bisa senang, bisa tidak senang. Caranya kita harus menguangkan orang Iya, dari iya. semua lapisan. Artinya yang membangun itu juga harus menjadi contoh duluan. Harus, itu mutlak. Oh, mutlak. Iya. Jadi jangan kita begini-begini kalau kita sendiri tidak seperti apa yang Anda harapkan. Iya, iya. Jangan. Jadi kita dulu melaksanakan. Jadi koperasi memberikan layanan, kita memanfaatkan dan tertib tepat sesuai yang diharapkan. Nah, mungkin Pak Bani mempunyai kenangan tersendiri sebelum menjadi menduduki posisi di kepengurusan, Ya. juga di pengawas. Kan sebagai anggota, nah Pak Bani itu sebagai anggota pernah merasakan bagaimana mau memanfaatkan fasilitas koperasi, misalnya waktu ngutang pertama kali seperti apa? Oh, ya. Jadi memang begitu. Karena saya memang suka berkoperasi dari mulai di SMA, kampus, masuk Pemda DKI, saya masuk setahun, rupanya Pemda sedang berencana mendirikan koperasi. Oke. Pas itu di tempat saya. Saya itu saat itu ditanya, waktu rapat, siapa yang pernah ikut berkoperasi? Saya angkat tangan. Oke. Di Itu mana? tahun berapa Pak itu Pak? 70-an lah ya. 72. 72. Iya. Enggak. 89, 72 kan saya masuk di KI. Oke. Berdirinya ini kan 79. Oh, 79. Saya masuk 78 calon, tetap 79. Oke. 79, 80 ini proses berdirinya itu. Oh. Jadi tanya di kampus, sebagai apa? Enggak, saya sebagai penggiat aja Pak, karena yang jadi anggota koperasi kan karyawan, saya mahasiswa, tapi aktif bermitra, gitu kan. Iya. Nah saat itu berdiri koperasi, saya diminta berpartisipasi untuk di tugas pimpinan untuk melakukan pendataan yang menjadi anggota sebelum Pak Gubernur memerintahkan bawahannya untuk mencari tempat, sekretariat, ruangan, dan orang yang mengelola. Begitu dapat, ya sudah, semua diserahkan dan saya sudah hanya 3-4 bulan. Setelah itu saya lapor ke Pak Sekretaris, Pak saya mau pinjam boleh nggak? Boleh. Gaji kamu berapa? 18.000. Maksimal bisa, cuma bisanya 150.000. Saya pinjam itu. Untuk apa itu pinjam? Karena saya juga baru masuk, istilah pegawai baru permulaan, tentu penghasilan kita kan terbatas. Harus kita mencari usaha tapi di luar kantor. Nah itu apa? Saya seperti Pak Mario ada tuang foto. Foto keliling. Jepret-jepret. Nah, rupanya ada yang dikontrakkan depan bioskop. Nah itu saya tawar, saya buka juga kios. Dan itu
Jadi saya pinjam koperasi untuk kontrak, untuk beli tuster dan untuk beli layar. Saya kembangkan di situ. Alhamdulillah ya itu syukurlah bisa tumbuh berkembang. Dan koperasinya saya melihat ya karena stuck waktu itu ya belum bisa berperan apa-apa. Ya kayaknya nggak kondusif. Saya lihat sana sini ada keluhan-keluhan aja. Saya mau udah pensiun Pak, ini mau ngambil uangnya kok nunggu lama ya. Kenapa? Ya kalau gitu saya nggak tahu sih. Tapi ternyata pada saat-saat hampir pensiun saya ditugas pimpinan untuk ikut berpartisipasi. Lagi saya diminta. Tadi Bapak mulai berkoperasi itu sebenarnya mulai dari SMA ya? Iya. SMA, mahasiswa, ya, menjadi pegawai, ya, sampai pensiun, ya, dan sampai, ya, hari ini. Ya. Nah kembali lagi itu kan tadi sudah memanfaatkan si fungsi koperasi pinjam tadi ya. Ya, ya. Nah kembali lagi pada bagaimana membangun militansi karena Bapak sendiri kan, ya, sudah begitu lama Pak. Ya. Ada kesulitan apa sih sebenarnya di membangun militansi anggota ini? Sebetulnya ya dikatakan sulit tidak ya sulit. Karena untuk bangun militansi ini dibutuhkan jiwa seseorang yang memang niatan untuk berkoperasi itu ingin menolong dirinya, ya kan? Menolong dirinya bersama-sama. Kan di koperasi istilahnya oleh untuk anggota, ya kan? Tetapi semua ini untuk bisa mewujudkan itu yang masuk berkoperasi ini tentu warna-warni pengetahuan pengalamannya berkoperasi. Ya sama. Yang orang tahu juga tahu sampai sejauh mana. Udah ikut berkoperasi juga keikutannya seperti apa, koperasi apa. Kita belum tahu. Tahunya itu dalam berkoperasi, koperasi berjalan atau tidak. Semua punya peran dan punya baik. Kalau itu berjalan dan baik dan bahkan tiap tahun ada peningkatan, kebersamaan, semangat anggota untuk memanfaatkan layanan juga tinggi, itu sedikit banyak sudah bisa dinilai itu koperasinya bagus nih orang. Saya bilang karena bagus itu dalam arti bisa berjalan, mengakomodir kepentingan anggota dan bisa dilaksanakan. Dan kalau tanya koperasi kan jangan tanya pengurus, anggota aja. Kamu itu berkoperasi apa sih bagi masalah itu? Oh, jadi kalau mau tahunya manfaat berkoperasi malah justru jangan ke pengurus ya? Jangan ke anggota. Anggota, ya? Anggota sudah memanfaatkan apa gitu ya? Dan paham apa sih ada ikut tuh? Ukuran itu. Iya. Jangan kalau pengurus, semua pengurus paham. Ya karena tahu, sudah sering mendengar, iya, berpraktek. Iya betul. Iya. Tanya itu ke anggota. Kalau anggotanya Anda jawab itu Anda bisa memenuhi hak Anda, iya, berarti itulah ukuran koperasinya. Artinya koperasi berjalan dengan baik. Baik, ya. Pak Bening kan ketika menjadi ketua Dikopinda Jakarta, ya, Pusat itu, ya, kan juga tahu tentang sekian puluh, ya, atau mungkin ratus koperasi, ya, di Jakarta, ya, Pusat ya. Ya, ya. Nah perkembangannya atau selama Bapak memimpin Dikopinda itu, koperasi di Jakarta Pusat seperti apa Pak? Ini ya sulit saya jawab ya. Kalau data dari Sudinkom itu data koperasi Jakarta Pusat itu ribuan. Iya. Tapi yang saya alami yang ikut RAT saja kan. Saya diundang RAT ya. Iya. Ya itu nggak sampai ratus. Nggak sampai ratus. Iya. Ya. Nah itu kan artinya kan kembali lagi bagaimana membangun jiwa berkoperasi. Betul. Itu kan memang berat ya Pak? Berat, tapi berat-beratnya juga kita tuh harus jalan terus. Jiwa kita sendiri yang action. Kita yang action dimanapun, ya sikap kita sikap orang koperasi lah.
Iya, iya. Karena koperasi itu juga diterapkan di kehidupan kita di rumah kok. Iya. Iya kan? Tidak hanya urusan simpan meminjam. Tidak hanya untuk istilahnya usaha mendapatkan keuntungan ya. Dimanapun. Jadi perilaku itu menjadi penting. Iya. Kan intinya koperasi itu gotong royong. Iya. Kan orang gotong royong tidak harus di koperasi, di luar juga harus usaha gotong royong gitu kan. Tapi kan selama ini yang dipahami banyak orang ya. Itu kan berkoperasi itu hanya dari sudut ekonomi Pak ya. Dan ternyata enggak ya? Tidak. Jadi ekonomi itu memang sesuatu yang menjadi sasaran pengelolaan. Tetapi di dalam pengelolaan itu yang harus ditumbuh kembangkan adalah jiwa kita kebersamaan. Kebersamaan kita ini. Tolong menolong untuk nolong kita diri. Diri itu semua yang terlibat dalam anggota. Artinya jangan ada kita kendor, jangan ada kita menang sendiri, jangan ada untuk kepentingan kita dikedepankan, jangan. Tapi kepentingan bersama. Kalau ada kekurangannya kita saling pikirkan sama-sama. Kalau ada kelebihannya kita nikmati. Itu. Nah kebetulan kan Pak Baning kan juga praktek. Ya. Sekarang menjadi ketua pengawas koperasi pegawai pemerintah daerah DKI Jakarta ya. Pak ini kan contoh tidak hanya perilaku pribadi keseharian, tetapi juga contoh bagaimana mengelola koperasi yang baik. Kalau begitu KPPD sendiri seperti apa sekarang Pak? Saya dari mulai berdiri koperasi, terus saya masuk di koperasi. Ya, saya masuk di koperasi waktu itu tahun 2007 masalah ya. 2007. Nah, yang saya pedoman itu saat itu tuh total aset itu berapa? Itu saya lihat tuh. Jadi masih soal apa namanya ekonomi istilahnya yang ekonomi dulu. Iya. Kan dari ekonomi itu baru bisa ke pelaku ekonominya. Iya. Ekonomi itu ada kurang lebih 15 miliar 800 juta. Baru sebesar itu ya? Iya, itu 27 tahun. Usianya KPPD. Ya. Saya saat itu ditempatkan menjadi ketua bidang usaha. Oh, ketua bidang usaha. Iya. Sebagai pengurus berarti. Pengurus bidang usaha. Nah, dalam itu usaha ini ya saya berusaha untuk apa yang bisa saya sharingkan. Ya kan? Tetapi waktu sharing-sharing saat itu saya mengamati beberapa hal layanan yang harus dilakukan oleh pengurus, anggota, itu masih ada campuran dengan pola-pola pengurus sebelumnya ya. Pengurus sebelumnya saya amati itu begitu. Kenapa ya? Itu bagi saya kurang pemahaman berkoperasi, seperti itu aja. Pemahaman berkoperasi. Jadi bukan individu orangnya, pemahaman kembali. Coba kalau paham berkoperasi mungkin tidak akan begini. Kenapa? PNS DKI itu kan tinggal dipotong, nggak susah. Iya. Istilahnya nggak kerja pun ada uang numpuk. Uang masuk tuh gampang. Iya. Nah, kenapa nggak dikelola dengan baik? Ya kan? Saya juga belum bisa berperan apa-apa. Saya itu kan lihat nggak terus begini-begini kan, lihat juga SOP bagian kita, tugas kita seperti apa. Tapi apa yang saya lakukan adalah untuk menggandeng perusahaan-perusahaan di luar yang bisa kita ajak untuk bermitra ya. Tapi semua saya bawa ke musyawarah, bukan mau saya hanya ini yang maksimal yang bisa saya lakukan musyawarah. Karena saat itu memang kondisinya belum kondusif sehingga apa yang saya lakukan maksimal juga respon secara keseluruhan belum maksimal. Misalnya saya nggak ada yang perusahaan untuk perumahan, ya kan? Saya kan waktu itu perumahan kita ada anggota kita di lokasi di Bodetabek, sehingga saya coba kalau kita bisa punya mitra-mitra perumahan di Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, alangkah baiknya. Itu saya tempuh.
Saya tempuh, saya mencari mitra besar ini. Ternyata mereka bisa. Yeah. Siap, Pak Bening, karena kami juga mencari konsumen susah. Okay. Nah, tapi begitu saya bawa ke rumusan, masih belum bisa tune in, karena pengurus kan harus actionnya dengan pelaku ya. Iya. Pelaksana. Karyawan. Saat itu dari sisi SDM juga belum bisa merespon. Sehingga ya saya sudah mengenalkan mitra-mitra sampai ke sini, kalau ditempuh bisa bagus, menjadi mitra bagus. Artinya belum seimbang ya? Belum seimbang. Antara ya. SDM dengan ide yang ide, sudah betul. dipresentasikan Ya. belum seimbang ya? Betul. Ya saya mengetahui itu, misalnya karyawan yang ada ini, iya karyawan ini melayani anggota, kalau nanti kesana kemari ditinggalkan layanan, nggak bagus juga. Iya. Kan gitu, Iya. ya kan? Jadi lebih pada melayani anggota dulu yang diutamakan. Utamakan anggota dulu, jangan sampai layanan anggota ini ditinggal. Iya. Berbeda. Artinya bidang-bidang usaha yang ada itu memang usaha melayani simpan pinjam. Yang usaha untuk yang seperti saya ciptakan itu belum ada yang bisa nanganin. Dan pelayanan kepada anggota itu secara otomatis kan juga membangun militansi anggota kan dari dari bidang pendidikan tadi. Betul, kan Iya. itu cermin utama layanan itu. Iya. Kan anggota datang melayani berlama-lama atau tidak ada perubahan, dia akan punya catatan tersendiri. Saat mereka nanti ikut rat untuk apa, dia akan muncul akan ngomong. Nah, kalau ngomongnya di forum kita bagus, kalau ngomongnya keluar kan Iya. nggak bagus. Pak Baning, ketika usia KPPD ini 20 tahun tadi, itu kan baru 15 miliar ya? Iya. Nah, sekarang usianya KPPD sudah 42 tahun ya? Ya. Itu artinya sekarang menjadi berapa ratus miliar Pak aset KPPD sekarang ini? Sudah hampir 300 miliar. Hampir 300 Iya, miliar. 209 sekian Pak. Iya, artinya itu mungkin... Kalau tidak ada pandemi udah lewat. Oh, iya. Udah lewat, udah 325-an kali ya. Gitu. Artinya 20 kali lipat ya, sudah hampir ya. Karena saat satu periode saya masuk itu dengan sharing-sharing ya bukan saya, karena saya kan kalau pengurus 10 saya satu orang, artinya sepersepuluhnya. Iya kan dalam pemikiran itu ya. Tetapi di dalam kontribusi pemikiran, kontribusi kebersamaan, yaitu satu periode saya itu saya melihat asetnya sudah jadi 30-an miliar. Apa sebabnya? Saya bingung itu. Iya. Dari yang 15 tadi ya. Itu sudah 100% kan berarti pelipatannya ya. Hampir 200%. Iya. Gitu. Jadi itu saya juga bersyukur ya. Artinya keberadaan kita di koperasi itu harus menjeburkan diri ke dalam situasi kebersamaan tadi. Ya, kita nggak usah memaksakan kehendak kita. Tapi apa sharing positif yang kita keluarkan, bagaimana responnya, tanggapan itu aja sudah lakukan. Lalu terkait dengan membangun militansi dimulai dari pendidikan. KPPD sendiri kan pasti harus melaksanakan pendidikan kan? Iya, harus. Nah, kalau begitu seperti apa Pak evaluasinya ketika KPPD itu sudah melaksanakan pendidikan? Ya. Evaluasi anggota berkoperasinya seperti apa Pak? Ya, jadi apakah salah atau tidak saya tidak tahu ya. Tapi yang jelas dengan pendidikan yang setiap tahun kita tingkatkan kualitas dan kuantitasnya, kepesertaan anggota yang belum kita libatkan, saya menilai peningkatan layanan kita direspon positif oleh anggota. Nah, Nah, yang kedua, jumlah anggota yang berpartisipasi ingin masuk KPPD ini meningkat. Sekarang berapa puluh ribu Pak mungkin? Sekarang 9.000, tadinya udah 11. Karena banyak pensiun, banyak keluar nih selama pandemi, dan banyak juga yang mengundurkan diri karena sesuatu hal ekonomi. Jadi minus kita nih. Minus ya. Penambahan ya, artinya kalau ditambah 1.200, Oke. yang keluar 1.300. Oh, jadi minus 100. Ya.
Itu tiap tahun ngambil gitu. Tapi itu faktornya karena pensiun ya. Pensiun dan alasan lain juga ada. Alasan ikut suami pindah misalnya, pulang kampung. Iya. Tetapi kan KPPD sendiri kan sebenarnya tidak mengharuskan pensiun lalu keluar dari KPPD kan Pak? Tidak, karena kalau pensiun masih ikut anggota sangat kita harapkan. Hanya hak dan kewajiban sudah tentu beda. Tetapi untuk partisipasi ikut keanggotaan secara ekonomi menguntungkan dia. Pak Bani, terkait dengan pendidikan tadi, karena ini koperasinya pegawai, pernahkah anggota yang pernah mengikuti pendidikan koperasi itu lalu mempunyai jabatan tinggi di Pemda DKI Pak? Ada. Lalu responnya ketika menjadi pejabat tinggi di DKI kepada koperasi bagaimana? Dia punya tabungan yang besar-besar itu ditabung ke koperasi. Artinya tumbuh keinginan sendiri kan. Artinya dengan pendidikan, dengan melihat koperasi dan sebagainya ini mereka naik, ini ada simpanan sukarela, mari naik. Kok sadar sekarang. Itu responnya. Ya walaupun nggak semuanya, tetapi ini ada hasil dari menurut saya itu pendidikan kesadaran berkoperasi gitu. Karena memang modal dari koperasi ini memang utama dari anggota. Anggota saya pun punya tabungan yang di luar saya pindahkan ke KPPD. Artinya tabungan kita disimpan di mana itu seperlunya saja. Tapi kalau gede punya sebenarnya saya titipkan gitu. Pak, adakah pejabat yang tertinggi dari koperasi lalu juga menduduki jabatan tinggi di dinas koperasi gitu? Kira-kira berapa banyak? Maksudnya anggota yang pernah mengikuti kan anggota KPPD, lalu dia sudah mengikuti pendidikan tentang koperasi, lalu menduduki jabatan tinggi yang terkait dengan koperasi tapi di dinas koperasi misalnya, sudah berapa banyak? Kalau hitungannya saya belum tahu persis, tapi karena di dinas koperasi ini kan yang masuk di situ kan bisa juga bukan dari dinas. Masuk. Tetapi yang level-level kepala subdit itu banyak. Sudah banyak. Saya nggak salah Pak Adi itu pernah ikut pendidikan. Pernah ikut pendidikan juga. Bahkan beliau pernah jadi kepala dinas, kepala biro. Nah itu kan saya bersyukur juga. Terus ini ada juga beberapa Pak Wali Kota yang dulu juga ikut pendidikan waktu masih staf camat apa itu. Sekarang jadi wali kota? Ya, wali kota. Saya kemarin lupa nih wali kota yang mana itu, ada 2 nih. Saya bersyukur, saya doain dan saya harapkan bisa ditularkan ilmu berkoperasi ini. Bahkan kalau di kantornya ada sosialisasi untuk bagaimana mengkomunikasi, saya senang ikut hadir. Pak, jadi dari 7 prinsip koperasi atau prinsip berkoperasi gitu ya, itu yang paling penting menurut Pak Bani apa sih sebenarnya? Yang paling penting itu apa? Ya sebetulnya 7 prinsip itu harus dilaksanakan semuanya, harus paham. Tidak boleh pilih-pilih ya? Iya, tetapi dari 7 itu satu yang bisa orang itu mau melaksanakan, satu pendidikan. Jadi dengan pendidikan itu yang lain-lainnya akan bisa dilaksanakan. Karena dengan pendidikan dan latihan, mereka yang tadi tidak tahu jadi tahu. Gitu loh, yang kita tahu. Jadi dia tuh bukan sekedar hanya ikut-ikutan aja, ya pokoknya saya mau ikut, bukan. Tapi kalau paham beda. Bisa menularkan itu kepada teman-teman lain. Baik, terima kasih Pak Subaning hari ini untuk baru kali ini saja kita jumpa dan akan selalu jumpa pada kesempatan berikutnya. Dipersilakan Pak Baning untuk menyampaikan sesuatu kepada pemirsa UKM Aufi yang pada siang hari ini mendapat kesempatan cukup baik. Silakan Pak. Ya, terima kasih.
Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, marilah kita giatkan berkoperasi. Berkoperasi bagian daripada perjuangan bangsa kita. Karena hanya dengan koperasi lah kita ikut turut serta kita memperjuangkan pemerataan berkoperasi. Nah, untuk bisa paham berkoperasi betul, jangan segan-segan nimba ilmu. Yang resmi ada pendidikan, tapi yang nggak resmi bisa baca, bisa tanya-tanya, bisa membedakan satu koperasi dengan koperasi yang lainnya, sehingga Anda bisa meyakini berkoperasi itu luar biasa. Kalau masyarakat Indonesia sadar berkoperasi dan menjalankan koperasi sesuai dengan SOP-nya koperasi, insya Allah kita nggak akan susah, kemakmuran akan dicapai. Tetapi bagaimana kita menggerakkan koperasi ini dimulai dari diri Anda dan kita, bukan dari mana-mana. Jangan nunggu disuruh, tapi kita bangkit menanyakan, kita ingin berkoperasi, ayo bagaimana, kenalkanlah koperasi Anda. Sekitar Anda ada koperasi, tanya di sana. Karena berkoperasi saya sudah merasakan bagian hidup saya sebagian ditopang dari pinjaman koperasi, yang sebagian untuk konsumsi, sebagian diproduktifkan. Di dalam memproduktifkan itu kita juga belajar dari orang-orang lain. Jangan sampai kita ikut memproduktifkan salah langkah. Jangan sampai. Di luaran sana banyak sekali untuk kehidupan kita. Sehingga saya bersyukur saya sudah pensiun, tapi masih ada manfaat ilmu saya di sana sendiri, sehingga banyak juga para pihak tuh mengundang saya, minta ketemu saya untuk sharing dan sebagainya. Saya tidak merasa saya ngerti, saya pinter, enggak. Orang lain yang tahu pengen undang saya. Itu yang saya rasakan. Saya hanya berbuat gitu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaat untuk kita semua. Andai kata ingin bertemu saya juga boleh melalui Pak Mariono. Silakan saja, karena saya suka gaul kepada siapapun dan suka berjalan kemana-mana. Yang penting sisa hidup ini kita nunggu dipanggil yang kuasa, harus siap berbagi kebaikan kepada siapapun, ya, dengan latar belakang apapun. Ayo kita jangan ragu-ragu, kita berkoperasi. Koperasi jalan yang baik menurut saya sampai sekarang. Dan jangan lupa sharing skrip dan like kepada siapa yang Anda kenal maupun tidak kenal, dalam grup maupun dalam hal kenalan lainnya. Silahkan, karena ini berbagi untuk semua bisa dipahami. Tanpa share agak sulit, ya kan? Sehingga kita bisa mengenalkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bani pada kesempatan ya, ini. amin, kita akan selalu bertemu. Amin, amin, amin.